berjumpa lagi dengan saya Bapak Afri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Saya hari ini tertarik bicara tentang perubahan. Ini nasihat sering saya kemukakan pada kesempatan, baik pada siswa, pada guru, pada pasien saya. Perubahan. Apa itu perubahan? Tentunya perubahan pada hal-hal yang baik. Bagaimana perubahan itu terjadi? Perubahan itu terjadi ada dua. Pertama namanya kesadaran. Ketika kesadaran tidak ada, baru dipaksa. Hanya dua itu. Lalu bagaimana kesadaran muncul? Kesadaran ini kalau tiba di agama itu namanya hidayah. Jadi kalau kita hidayah ini, dia tidak datang dengan begitu saja. Ada nama itu menyongsong hidayah. Jadi tidak semua orang kesadaran itu begitu saja muncul, tidak. Jadi kalau kita mau selalu ada perubahan kebaikan pada kita harus songsong. Menyongsongnya itu banyak cara yang harus kita lakukan. Misalnya dengan mendengar video seperti saya ini, video motivasi, baca-baca buku tentang motivasi, tentang kehidupan, tentang apa saja. Kita juga biasakan dengan ceramah agama misalnya. Kita juga beribadah, zikir, bersedekah. Itu semua dalam rangka menyongsong hidayah. Jadi kalau kita lihat orang susah dibawa kesadaran untuk perubahan, kesadaran tidak ada, udah pasti menyongsong hidayahnya kurang. Jadi caranya gampang saja, kita arahkan dulu dia supaya terbawa kepada terbuka hatinya untuk perubahan itu, supaya hidayah itu muncul. Ya biasakanlah yang hal-hal yang baik tadi. Itu. Yang kedua dipaksa. Ketika kesadaran tidak ada, kita harus paksa. Paksa itu pertama ada dipaksa oleh orang. Orang ini seperti ini. Ketika siswa mungkin dipaksa guru. Kita sebagai anak mungkin dipaksa orang tua. Teman dipaksa oleh teman. Ini juga harus dipaksa. Kemudian yang kedua dipaksa oleh keadaan. Itu juga dipaksa. Misalnya dengan usaha yang bangkrut misalnya, atau dengan kemiskinan, atau dengan hal-hal yang membuat kita dipaksa untuk berubah. Itu jadi dipaksa oleh keadaan. Yang ketiga, nah ini dipaksa oleh Tuhan. Bisa Tuhan memaksa? Iya, dipaksa oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memaksanya? Itulah namanya dengan musibah. Makanya ada kata-kata muncul, musibah itu teguran dari Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Jadi kalau kita dipaksa oleh Tuhan dengan musibah, tidak ada juga mau berubah. Nah, di sini berarti kita sudah memilih. Ingat, akhirat itu cuma dua. Ada surga, ada neraka. Tak ada di luar itu. Jadi ketika kita sudah ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan menginginkan semua kita dalam masuk surga. Tapi nggak mau juga berubah. Berarti kita sudah memilih untuk masuk neraka. Itu aja. Jadi kalau sudah musibah belum perubahan, ya Anda sudah memilih untuk masuk neraka. Tentunya inilah yang harus kita hindari. Banyak kejadian di alam ini. Termasuk sekarang kayak COVID, musibah COVID. Saya sering sedih dulu ketika melihat sekolah, guru kadang malas mengajar, siswa malas belajar. Nah, sekarang diberilah musibah oleh Tuhan. Tidak boleh lagi belajar di sekolah. Akhirnya kita terketuk hati kita, biar guru, biar siswa. Ini cara Tuhan supaya kita mudah-mudahan setelah COVID ini kita betul-betul ingin belajar dengan baik. Supaya itu tandanya Tuhan baik pada kita dengan memberikan musibah sekarang ini. Belum juga mau berubah, neraka itu sakit kawan. Oke, sekian dari saya, Bapak Afri Joni, guru kehidupan.